Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kita katakan amin. Haleluya. Semua tahu kisah ini, ya, kisah tentang perjalanan Yusuf. Yusuf adalah anak yang ke-11 dari 12 saudara, anak-anak Yakub, adiknya masih ada, Benyamin. Yusuf adalah anak yang dilahirkan dari wanita yang dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Ya. Rahel melahirkan 2 anak laki-laki, itulah Yusuf dan Benyamin, saudara-saudara. Nah, Yusuf di dalam bagian yang kita baca tadi, Yusuf disebutkan dalam ayat ini disertai oleh Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara kalau kita belajar, Yusuf itu jadi budak di Mesir. Dan status jadi budak atau menjadi seorang hamba bagi orang lain itu adalah status yang paling hina dalam budaya Yahudi atau Israel. Dia dibawa oleh orang Ismail karena waktu itu dia dijual oleh saudara-saudaranya, abang-abangnya, dan dia dibawa oleh orang Ismail. Dibawa ke Mesir, lalu di pasar perbudakan di Mesir, lalu dia dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Potifar ini jabatannya adalah pegawai istana, kepala pengawal raja. Jadi ini dia seorang tentara, ya. Kalau sekarang pas pampres ini, bintang 2 ini saudara-saudara, ya, Maijen ini setara dengan komandan atau panglima Kodam, setara itu, pemimpin daerah militer sebuah provinsi. Jadi saudara-saudara dibelilah oleh Potifar. Dia lihat Yusuf ini masih muda. Jadi kalau dulu pasar budak, makin muda dia itu makin mahal harganya. Jadi mungkin dia dibeli dengan harga yang lebih mahal dari yang dibeli oleh orang Ismail dari saudara-saudara Yusuf. Dibeli dia lalu dibawa dia ke rumahnya, ya, dijadikan sebagai budak. Dan saudara tahu bahwa seorang budak itu nggak bisa memiliki mimpi apa-apa. Karena dia sudah dibeli, sampai matinya dia harus mengabdi kepada tuannya. Dia nggak bisa bermimpi jadi insinyur, jadi dokter, jadi tentara, jadi pegawai negeri. Dia nggak akan bisa punya mimpi itu lagi. Bahkan mungkin dia nggak akan bisa punya mimpi untuk punya istri, punya keluarga, ya, punya hidup yang enak. Dia tidak bisa lagi. Ketika seseorang sudah jadi budak, maka hak atas hidupnya sudah bukan miliknya lagi. Dia sudah diperjualbelikan, dia sudah milik tuannya. Tuannya mau buat apa, bahkan tuannya mau bunuh dia sekalipun, bebas, saudara-saudara. Jadi sehingga ini yang menjadi sesuatu konsep di antara orang Israel bahwa orang yang menjadi budak itu adalah orang yang paling hina. Paling hina. Pekerjaan yang paling hina itu adalah jadi budak. Jadi masih lebih berwibawa orang miskin, orang susah daripada budak. Karena orang miskin, orang susah masih berkuasa dengan dirinya sendiri. Sedangkan budak, biarpun dia tinggal di istana, biarpun dia tinggal di rumah orang kaya, tetapi dia tidak berkuasa lagi pada hidupnya. Tetapi saudara, ayat ini berkata, selama Tuhan menyertai Yusuf,
Tuhan membuat berhasil segala sesuatu. Jadi kita bisa belajar bahwa apapun yang ada dalam hidup kita, Tuhan bisa buat berhasil. Status apapun yang ada pada diri kita, Tuhan bisa buat berhasil. Katakan amin. Bagaimanakah seorang yang disertai Tuhan? Pertama, seorang yang disertai Tuhan adalah seorang yang dapat menyelesaikan masalah. Seorang yang disertai Tuhan selalu dapat menyelesaikan masalah. Perhatikan kata ini ketika ayat 2 berkata Tuhan menyertai Yusuf, lalu ayat 3 dikatakan Tuhan membuat berhasil. Artinya apa? Yusuf selalu berhasil. Apa arti orang berhasil? Orang berhasil adalah orang yang menyelesaikan masalah. Seorang berhasil mendapat gelar sarjana karena dia telah menyelesaikan banyak tugas, lalu kemudian dia menjadi gelar sarjana. Kenapa dia jadi dokter? Karena dia berhasil menempuh pendidikan kedokteran, berhasil menempuh praktikumnya, berhasil menempuh segala tesnya, lalu dia jadi dokter. Kenapa dia jadi orang kaya? Karena dia berhasil dalam pekerjaannya, dia berhasil dalam usaha, lalu dia jadi orang kaya. Jadi berhasil ini adalah artinya adalah orang yang berhasil menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan masalah orang, kita berhasil. Misalkan kalau kita bisa menyelesaikan masalah perut orang, kita buka restoran, maka kita berhasil. Kalau kita bisa menyelesaikan penyakit orang, kita jadi dokter, maka kita berhasil. Jadi keberhasilan itu terjadi karena adanya masalah dan masalah itu bisa diselesaikan. Jadi kenapa Yusuf dikatakan berhasil? Berarti Yusuf selalu mampu menyelesaikan masalah yang diberikan kepadanya. Jadi saudara-saudara, tidak ada kata menyerah ketika kita disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, dia bisa menyelesaikan setiap masalah. Dia bisa menyelesaikan setiap kesulitan. Dia bukan buat masalah, dia bukan buat sulit, tapi justru dia menjadi penyelesai masalah. Bukan troublemaker, bukan pembuat masalah, tapi penyelesai masalah. Seseorang yang mampu menyelesaikan masalah. Dan orang yang bisa menyelesaikan masalah itu dibayar tinggi. Orang yang bisa menyelesaikan masalah kesehatan kita seperti dokter, rumah sakit, dia akan dibayar mahal. Orang yang bisa menyelesaikan masalah pendidikan kita seperti sekolah, universitas, dia akan dibayar mahal. Orang yang bisa menyelesaikan masalah transportasi kita seperti pesawat terbang dan lain sebagainya, dia akan dibayar mahal. Jadi ketika seseorang disertai Tuhan, dia mampu menyelesaikan setiap masalah. Jadi jangan katakan dalam dirimu, aku tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Sebab kalau engkau berkata begitu, berarti engkau tidak yakin bahwa engkau disertai Tuhan. Seseorang yang yakin disertai Tuhan, dia berkata, setiap masalah ini pasti mampu aku lewati. Bahkan bukan hanya aku lewati, ku selesaikan dan aku menjadi pemenang. Katakan amin. Orang yang menyelesaikan masalah, itu berarti orang yang punya iman. Orang yang punya kemampuan dan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Jangan pernah putus asa. Mungkin kau melihat keadaan keluargamu, melihat keadaan pekerjaanmu. Percayalah, seperti Yusuf ketika dia selalu berhasil, maka apapun yang dikerjakannya, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu itu menjadi berhasil. Jadi orang yang disertai Tuhan, pertama dia bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, orang yang disertai Tuhan, dia akan menjumpai hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan yang sulit. Dia menjumpai hal-hal yang luar biasa. Apa hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf? Saudara perhatikan ayat 4 ini. Yusuf mendapat kasih tuannya. Dia jadi budak, tapi dia mendapat kasih Tuhan. Dia mendapat sesuatu yang istimewa. Ini luar biasa saudara. Berarti dia bisa mendapatkan hati dari Potifar. Potifar ini orang Mesir, tidak menyembah Allah Israel. Tapi Potifar bisa mengasihi Yusuf. Potifar bisa sangat menghargai Yusuf. Luar biasa ini. Ini berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sulit. Padahal dia jadi budak kan? Dia jadi budak. Tapi dia bisa mendapatkan hal-hal yang disebut keajaiban. Lalu keajaiban yang kedua, perhatikan ayat 5. Perhatikan. Sejak itu ia memberikan kuasa dalam rumahnya. Yusuf dapat otoritas. Pertama tadi Yusuf dapat kasih. Yang kedua dia dapat otoritas. Otoritas apa?
atas semua milik Potifar. Pernahkah saudara melihat seorang pembantu misalkan, ya sekarang tidak ada lagi budak, asisten rumah tangga, dia berotoritas untuk mengatur seluruh isi rumahnya, termasuk kekayaannya, termasuk ladangnya, termasuk semua harta yang bergerak atau tidak bergerak, termasuk keuangannya, seorang asisten rumah tangga yang mengaturnya. Kalau kita melihat di televisi, kadang-kadang artis-artis itu kan punya asisten rumah tangga, tapi hanya bertahan 2-3 tahun, dia ditipu, ya, dilarikan, ada yang emasnya dicuri, ada yang uangnya dicuri, ada yang barang-barang berharganya dicuri. Bayangkan saudara, ini kisah-kisah yang klasik, artinya sering terjadi. Ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran bahwa tidak semua orang mudah dipercaya, kan? Apalagi kalau kita percayakan uang kepada dia. Wah, ini tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. Kau atur ini ya, ini keuangan kita, ini apa? Pasti Potifar itu kan punya banyak budak-budak lain selain Yusuf. Punya banyak hamba-hamba yang lain. Kau urus makannya, kau urus semua kebutuhan rumahnya. Jadi dia sudah dikasih misalkan anggaran berapa puluh juta, ini anggaran untuk rumah tangga kita. Kau atur semua ya, ladang-ladang kita semua, kau atur semua ya. Kau yang pergi ke sana ya. Jadi saudara bayangkan, Yusuf bukan statusnya budak, tapi pekerjaannya bukan budak. Statusnya adalah budak, dia seorang yang tidak punya hak atas dia, tapi pekerjaannya adalah seorang manajer, seorang yang mengelola. Dan itu sebenarnya biayanya mahal ya, seorang manajer. Potifar sampai nggak perlu tahu apa makan istrinya, apa makan anaknya, nggak perlu tahu bagaimana ladangnya menghasilkan atau tidak, nggak perlu tahu bagaimana emasnya, peraknya atau segala sesuatu yang di rumah. Dia nggak perlu tahu, kenapa? Dia cukup percayakan sama Yusuf. Yusuf sudah bisa mengatur semuanya itu. Dan saudara, inilah yang namanya hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan yang sulit. Yusuf itu sulit-sulit, tapi masih ada keajaiban baginya. Masih ada Tuhan tunjukkan sesuatu yang luar biasa bagi dirinya. Jangan kita mengeluh. Mungkin kita mengalami persoalan yang sulit, masalah yang sulit, situasi yang sulit. Tapi percayalah, masih ada keajaiban yang Tuhan berikan bagi saudara. Yang saudara bisa nikmati, saudara lihat. Yusuf di tengah-tengah budak dia akan diremehkan orang, dia akan ditertawakan orang, dia akan direndahkan oleh orang. Tapi ternyata di rumah Potifar, dia seorang manajer, dia pengelola. Bahkan hanya satu yang tidak dipercayakan Potifar kepadanya, itulah istrinya. Semua boleh diatur oleh Yusuf. Bayangkan ini saudara. Kalau Yusuf punya kalau Potifar punya ATM, dia punya deposito, punya buku bank, Yusuf yang pegang. Saya mau tanya saudara-saudara, pernah saudara kasih ATM-mu kepada saudaramu? Kepada orang yang ada di dekatmu, buku bankmu semua, surat-surat berharga, perhiasan dan lain sebagainya, ladang dan lain sebagainya, tidak mungkin. Itu sesuatu yang private, pribadi. Mengapa Yusuf mendapatkan ini? Inilah yang disebut keajaiban. Amin saudara. Kenapa kita sampai sekarang hari ini masih hidup? Ini adalah keajaiban. Kenapa kita masih bisa bertahan? Ini adalah keajaiban. Kadang-kadang kita melihat keajaiban itu dalam skop yang besar. Wah, keajaiban kan kalau disembuhkan sakit. Keajaiban itu kalau mendapat berkat yang luar biasa. Berkat yang besar. Tidak. Kadang-kadang Tuhan menyelipkan keajaiban-keajaiban kecil di tengah-tengah hidup kita masing-masing. Dan kita harus tahu itu. Bahwa di tengah-tengah kesulitan ketika kita disertai Tuhan, kita menjumpai banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Termasuk pemeliharaan Tuhan atas kesehatan kita, pemeliharaan Tuhan atas anak-anak kita, pemeliharaan Tuhan atas keluarga kita. Banyak hal yang luar biasa, padahal kita sulit. Kadang-kadang saya lihat orang Kristen, orang yang melayani itu, orang percaya, sulit dia, tapi selalu ada pemeliharaan Tuhan atasnya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Inilah orang yang disertai Tuhan. Jadi orang yang disertai Tuhan, walaupun di tengah-tengah kehidupan yang sulit, dia akan menjumpai banyak keajaiban yang Tuhan lakukan.
Itu sebabnya tidak mungkin tidak ada kesaksian dalam diri kita. Pasti banyak kesaksian. Banyak hal yang ada di dalam hidup kita. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kita. Mari saudara bersyukur untuk hal itu. Dan ketika kita bersyukur, kita bisa kuat lewati kesulitan itu. Kita bisa kuat lewati badai penderitaan itu.